Itu syaratnya sholat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, sengaja dan ngerti, maka sholatnya tidak sah. Hanya bedanya menghadap kiblat itu yang sekarang adalah Ka'bah. Menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah itu ada dua hukum. Yang pertama, bagi orang yang melihat wujudnya Ka'bah, sholat tepat di depan Ka'bah. Ini di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bagian depan, bagian tengah belakang di orang ketok. Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram yang bagian depan. Maksudnya area tawaf atau di daerah dekat-dekat area tawaf. Sholat menghadap atau melihat langsung wujudnya Ka'bah. Maka menghadap kiblat itu maknanya adalah menghadap langsung wujudnya Ka'bah. Meleset dikit, nyimpang dikit, sholatnya nggak sah. Kenapa? Ka'bah ada di hadapan dia. Ka'bah ada di hadapan dia. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, bagi orang-orang yang sholatnya tidak langsung menghadap Ka'bah, mau itu di Masjidil Haram tapi yang agak di belakang, mau itu di Mekah, mau itu di Saudi, apalagi Indonesia, yang nggak bisa langsung sholat menghadap Ka'bah, maka status hukum menghadap kiblat itu menghadap jihadul kiblah, menghadap ancer-ancering kiblat. Ancer-ancer saya arah. Wes kira-kira kiblat iku di situ Indonesia, berarti menghadap ke arah barat, agak nyerong dikit ke utara. Jadi agak nyerong dikit ke arah utara. Itu ancer-ancere Ka'bah. Meleset kira apa? Jadi bagaimana mungkin nggak meleset? Kita dari Indonesia, meleset dikit nggak masalah. Dan itu yang pernah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tatkala beliau pindah ke kota Madinah, para sahabat itu memusyirkan, mempermasalahkan, ya Rasulullah, kita saat ini kita kota Madinah, ya Rasulullah, pripun caranya sholat itu tepat menghadap Ka'bah. Makanya beliau mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dengan barat itu kiblat. Maksudnya apa? Ini kota Madinah. Di mana Ka'bah? Di mana Makkah? Makkah di mana? Makkah itu di kota timur gitu. Makkah itu selatannya Madinah. Makkah itu sebelah selatannya Madinah. Jadi kata beliau sallallahu, ma bainal masyriq, antara arah timur dengan arah barat itu kiblat. Maksudnya, selagi jenengan menghadap ke arah selatan, mau selatan persis, mau selatan rodo-rodo nyerong timur, rodo-rodo nyerong barat, pokoknya jakaknya nyerongi, pokoknya ancer-ancer, mau nanti tepat, mau meleset-melesetnya dikit, itu tetap dihukumi menghadap kiblat. Selagi sampai nggak menghadap timur, selagi sampai nggak menghadap barat, maka tetap dihukumi sholat menghadap kiblat. Itu yang disilakan oleh para ulama dengan jihadul kiblah, menghadap ke arah ancer-ancere kiblat. Berarti kalau di Indonesia para jemaah sekalian, sholat itu pokoknya menghadap barat. Mau menghadap barat agak utara, kira-kira berapa derajat ke arah utaranya? Tepat menghadap Ka'bah, alhamdulillah. Meleset atau dikit, ini alhamdulillah. Meleset atau dikit itu juga nggak ada masalah, asal ojo parah-parah sholat menghadap selatan. Bisa sholat menghadap selatan, sholat menghadap utara, apa mana sholat menghadap timur gitu ya. Maka itu pasti nggak sah karena tidak menghadap jadi Ka'bah secara langsung, juga tidak menghadap jihadul Ka'bah. Nah, fikih yang ada dalam salat ini para jemaah sekalian ternyata memiliki sebuah sejarah bahwa kiblat salat itu dari awal bukan ke Ka'bah, tapi pernah dalam sejarah Islam
sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan negeri tercinta itu dari cengkraman menjajah orang-orang Yahudi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasulullah SAW diwajibkan salat 5 waktu. Kapan, Pak? Isra Mi'raj. Jadi beberapa waktu kemarin kita diskusikan, kita pelajari bersama sejarah sholat. Dari sisi hukum asli sholat itu ada 3 sejarah. Yang pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Itu namanya sholat mutlak. Pokoknya sholat. Ngikuti ajaran siapa? Ngikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada sholat 5 waktu. Pokoknya sholat. Itu sejarah sholat pertama. Hukum sholat berubah pasca Isra Mi'raj. Pasca Isra Mi'raj ada sholat namanya sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi semua rakaatnya 2 kecuali maghrib. Tetap 3. Sampai hijrah Rasulullah SAW tahun kedua di kota Madinah di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, jumlah rakaat diganti oleh Allah menjadi jumlah rakaat yang sekarang. Zuhur, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, sejarah kiblat itu pun gak jauh-jauh dari itu. Sejak peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, berarti pada waktu itu sholat sudah ada sholat 5 waktu. Kiblat yang diperintahkan oleh Allah arah menghadap tatkala sholat, maka itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke arah Palestina, tepatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Tepatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Area Masjid Al-Aqsa itu loh, bukan bangunan masjidnya, tapi area Masjid Al-Aqsa. Kalau dengan masjid bisa gambarkan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu kan pojok yang ada, masjid yang ada di pojok itu. Nah, tapi areanya itu adalah area Masjid Al-Aqsa yang ada pagar. Gitu gambarnya. Ini yang ada pagar itu loh. Nah, yang ada Masjid Safra, yang ada bangunan apa lagi yang di dalam pagar itu semuanya adalah Masjid Al-Aqsa. Maka saya balik menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Rasulullah SAW dalam hati nurani beliau itu kan keturunan Ismail ibnu Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang membangun Ka'bah, Sedangkan Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh para nabi turunan Nabi Ibrahim dari jalur siapa? Dari jalur Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri. Yang punya istri yang pertama Sarah melahirkan Ishak, sedangkan yang istri yang kedua Hajar melahirkan ini Ismail. Ismail lebih tua dibandingkan dengan Hajar, tua beberapa tahun. Ini tua, jadi beberapa tahun. Nah, Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di negeri Mekah. Sedangkan turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, mereka lah yang membangun Masjid Al-Aqsa. Sebagai anak turunannya Ismail alaihissalam, maka beliau itu lebih cinta kepada Ka'bah dibandingkan dengan Masjid Al-Aqsa. Meskipun beliau juga sangat menghormati, sangat memuliakan Masjid Al-Aqsa, tapi lumrah manusiawi. Kalau beliau itu anak turunannya Ismail alaihissalam, beliau itu sholatnya ingin menghadap ke arah Ka'bah. Tapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah memerintahkan untuk sholat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, maka beliau sholatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Tapi di Mekah tidak ada masalah. Beliau melakukan sholat dengan cara menjalankan perintah syariat, tapi tetap melaksanakan yang beliau inginkan. Kan yang beliau inginkan
nggak melanggar syariat. Bagaimana caranya? Ini Masjidil Aqsa. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah nih. Gitu. Ini Masjidil Aqsa, ini Ka'bah. Beliau sholatnya mesti di sini. Jadi kalau di Mekah itu berarti beliau sholatnya itu mesti sebelah selatannya Ka'bah. Kalau ini, ini aja, nggak ada. Ini Masjidil Aqsa. Ini Ka'bah. Beliau sholatnya mesti di sini. Beliau sholat. Kenapa? Secara syariat menghadap Masjidil Aqsa, secara keinginan menghadap Ka'bah. Jadi ati beliau marem serot ngono salate menghadap bangunan yang dibangun oleh Mbah Bae Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Dan cara syariat dia nggak pernah bersyariat karena dia salatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ini sejak Isra Mi'raj sampai hijrah, sampai hijrah 3 tahun. Begitu kota Mekah sudah tidak kondusif. Jadi untuk kota Mekah sudah tidak kondusif. Jadi untuk dakwah. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW pun akhirnya diberi izin oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah kondisinya nggak memungkinkan. Kenapa? Ini kota Madinah. Di mana Mekah? Mekah di sini. Di mana Masjidil Aqsa tadi? Masjidil Aqsa di sini. Jadi Masjidil Aqsa itu ada di sini. Di sini itu kota Mekah. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah. Perintah sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ka'bahnya ada di sini. Jadi dia menghadap ke arah Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke arah Ka'bah, membelakangi Masjidil Aqsa. Tidak ada kata bagi seorang muslim pada sekalian kecuali as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Meskipun hatinya gitu rasanya, gitu rasanya. Tapi perintah Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ketundukan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Jenengan senang, gak senang, serak, gak serak, itulah perintah. Itu adalah perintah. Kan kadang-kadang syariat itu ada yang kita senangi. Hati itu senang gitu. Ada syariat itu yang kadang-kadang gak patek disenangi. Misalkan ada orang, Masya Allah, mulutnya gak bisa minum. Mana nih? Yang mana? Yang memil, yang ngombe, yang mumut-mumutan, yang ini, yang gak bisa minum. Mana nih? Menghadapi syariat sholat, Masya Allah, indah, senang. Menghadapi syariat zakat, ayam. Menghadapi syariat umroh, sewenang malahan, traveling. Begitu ngedepi Ramadan, pening pikirannya. Kenapa? Memang doyan ngemil, jadi memil, jadi yang makan, jajan, boy, ngedepi syariat Ramadan, itu begini gitu rasanya. Tapi apapun kata hati Anda, itu syariat. Syariat adalah syariat. Syariat adalah syariat. Baik, seorang ibu-ibu misalkan, tidak ada seorang wanita pun yang tidak mempunyai fitrah kepingin tampil cantik. Semua wanita itu senang metu ketok uang apa juga bidadari. Tapi syariatnya kan tidak begitu. Oke, bagi syariatnya itu nek jenengan di griya, nek jenengan teng griya, jenengan di rumah, tampillah secantik mungkin di hadapan suami. Tapi ini metu oma biasa-biasa wae. Ini cowok jadi wali, jadi wali. Ini metu oma kaya mantenanya, ini di jero oma kaya apa? Kaya manten lawas. Ndek sik ana manten iki.
Benar. Syariatnya dibalik. Agar kalau memang semua kaum wanita melakukan itu, yang suami itu kan komentarnya, aku itu loh aku itu loh melihat semua wanita itu jelek kecuali istri. Iya toh, metu bukan wanita ayu, metu berboma. Oh my. Tapi saya kan bertorong lain. Wanita mau betul, orang tua tenanan. Tenanan sih itu syariat, pegang syariat. Apapun kata hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hati nuraninya kepingin menghadap Ka'bah, tapi syariatnya menghadap Baitul Maqdis, maka beliau mau tidak mau menghadap Baitul Maqdis, tapi hati nurani nggak bisa ditolak. Dan beliau tahu di zaman beliau hukum masih bisa berubah. Selagi wahyu masih turun, hukum masih bisa berubah. Semacam tadi loh, kita belajar tentang masalah sejarah rakaat sholat. Awalnya 2 rakaat semua, kemudian dirubah oleh Allah. Dalam istilah fikih itu namanya nasikh mansukh, ada yang dihapus, ada yang menghapus. Rasulullah itu sering dongak ke langit. Dengan Jibril buka toko-toko, bawa wahyu, ini merubah arah kiblat, dan itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 16 atau 17 bulan. Ya sungguh setahun dua ya. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya Rasulullah SAW itu gak dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala 16 sampai 17 bulan. Sampai tahun yang kedua Hijriah di bulan Rajab dalam sebagian pendapat, di bulan Sya'ban dalam sebagian pendapat para ulama. Di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat bagaimana wajahmu bolak-balik dongak ke langit. Terus-terusan nyawang langit. Jibril buka turun-turun, bawa wahyu. Begitu turun wahyu lihat, kau wahyu kiblat. Dongak lagi, Jibril buka turun-turun, begitu turun masalah lain. Ya. Itu begitu terus sampai 16-17 bulan coba. Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran penting banget. Jadi terkadang Allah itu menunjukkan kepada kekasihnya tidak semua keinginannya langsung dikabulkan. Jadi makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalau. Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, terkadang itu malah diwujudkan dengan bala, dengan ujian. Kenapa ya Allah? Allah itu maha tahu. Nek pengen turuti, lunjak itu wong. Hamba itu kok merasa sombong, merasa takabur, merasa ujub, dan itu jadi dosa. Agar hamba itu tetap tawadhu, tetap tadarru, tetap menyebutkan dirinya sebagai seorang hamba, maka Allah itu terkadang menjadikan keinginannya hamba yang dia cintai itu malah diwujudkan sementara waktu sebagai bentuk ujian. Agar tambah doa, tambah tawadhu, tambah rajin ibadah, tambah tadarruk kepada Allah, dan itulah sebuah kebaikan. Itulah sebuah ini kebaikan. Lihatlah Rasulullah SAW, kelasnya Rasulullah SAW, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar kiblat diarahkan ke arah Ka'bah. Ka'bah itu pun bangunannya Ibrahim sama Ismail, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak dikabulkan oleh Allah 16 sampai 17 bulan. Baru di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, 17 bulan lewat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wahai Muhammad bagaimana wajahmu bolak-balik dongak ke arah langit. Sekarang ya wis tak turuti. Fawalli wajah falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu wahai Muhammad kalau salat menghadap ke arah Masjid Al-Haram, menghadap ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Rasulullah SAW setelah turun ayat itu langsung sholat menghadap ke arah Ka'bah, langsung sholat menghadap ke arah Ka'bah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Kejadian perubahan Ka'bah, perubahan kiblat ini pada jamaah yang